menjelaskan bagaimana cara bikin lampu neon ya, kayak bentuk neon sih, neon LED ya, kayak neon LED tipe 8 ya, T8. Ini setengah meter nih panjangnya, 50 cm. Yang saya buat ini pakai SMD 5730 warna warm white atau putih ke kuning-kuningan kayak lampu pijar. Tapi yang saya bakal buat ini pakai pure white ya, pure white ini pakai putih ya, putih kayak sinar matahari ya, 6000 sampai 6500 Kelvin ya, bisa dibeli di luminbox.com. Nah sekarang kita lihat aja dulu nyalanya kayak apa sih gitu ya, nanti kita bongkar, saya kasih tahu gimana cara bikinnya. Ini kenapa saya ininya di kertas, nanti saya jelasin ya step by step. Oke, kita lihat dulu. Nah nyalanya seperti ini ya, putih ke kuning-kuningan tuh ya, seperti neon ya kalau dilihat. Oke, sekarang kita lanjut ya, gimana cara buatnya. Ini saya masih pakai isolasi putih ya. Ya, kalian bisa bikin pakai apa aja lah, sesuai dengan kreativitas kalian sendiri ya. Ini saya pakai fiber putih, beli di material. Ini cuma buat contoh aja, jadi bisa saya bongkar. Ininya pakai bekas lampu neon bekas ya. Ini dibaut, saya baut di sini. Ini di dalam sini ada dioda, saya pakai dioda aja, jadi nggak pakai driver lagi ya. Sebelumnya kan saya bikin pakai driver kan, pakai transformerless power supply, jadi power supply tanpa trafo. Kalau di sini untuk menghemat biaya saya cuma pakai 4 dioda ya. LED-nya saya susun 76 di seri gitu. Itu ada tujuannya, nanti saya jelasin. Perhatikan detailnya ya, gimana cara saya soldernya ya, karena kalau salah solder ini berakibat fatal. Oke, perhatiin step by step yang saya kasih ya, jangan dilompat-lompat ya. Ini untuk demi keselamatan lampu LED-nya itu. Terus ini aluminium saya cat warna putih ya. Terus ini pakai kertas nih ya, ini tuh pakai kertas, kelihatan kan ya, ini seperti ini nih. Nah oke, saya jelasin ya. Nanti rencananya saya pakai yang nggak dicat heatsinknya ya. Ini heatsinknya saya double lagi, kalau yang tadi kan kurang. Padahal di dalam ini yang tadi nih, di dalamnya ini ada saya tambahin heatsink lagi nih. Di dalam sini ada aluminium lagi, batang aluminium ya. Kelihatan nggak batang aluminium ini kayak gini nih? Nggak kelihatan ya, kira di dalam deh, kecil saya tambahin. Kalau yang ini lebih besar lagi gitu. Yuk sekarang saya jelasin. Pertama ini kita kasih jarak 1 cm. Sebenarnya berapa aja terserah ya. Ini dari sini 1 cm. Ini saya perbesar ya. Nah 1 cm, ini ke sini 1 cm ya. Terus jarak ini ke sini ya, jarak ini ke sini, ini saya pakai ukuran inci ya. Lihat ya, ini ukuran inci. Nah di sini ya, ini kan setengah inci nih. Ini ke sini kan 1 inci ya. Ini ke sini 1 inci ya. Ini yang saya ambil setengah inci, 1 2 3 4 5 ya, setengah inci. Nah buat jarak dari sini ke sini, jarak ini ke sini, ini saya ambil 1/20 inci. Jadi kan ini kan 1/10 inci nih dari sini ke sini ya. Ini saya ambil tengahnya, jadi 1/20 ya. Begitu seterusnya ya, sampai sepanjang ini. Nah sepanjang ini nih, panjang ini. Nah ini saya kasih cover tape. Cover tape itu kayak begini ya. Cover tape itu tembaga tape ya. Jadi kita tinggal solder nanti. Ini kan ukurannya setengah senti ya. Ini setengah senti nih, ini setengah senti. Saya bagi 2
ya. Tuh saya potong tuh, ya. Jadi saya potong, terus saya tempelin ke situ, saya buka nih pelindungnya. Ini ada tujuannya kenapa, nanti saya jelasin. Ke sini, ya. Terus gunting sampai pas di garis yang tadi, garis kecil. Nah, kan pas di sini. Terus range-nya sedikit lagi. Ya, saya jelasin. Ini kurang gede gambarnya. Nah, ya. Ini kan ada celah sedikit nih di sini. Tuh, lihat tuh di sini, ya kan? Saya pasang yang pas di garis ini, ya kan, di situ. Saya gunting lagi. Guntingnya harus pas di garis yang ini, ya kan, di garis ini. Tuh. Ya, dan seterusnya sampai di sini. Ya, ini ada tujuannya kenapa ngasih celah sedikit. Nah, habis itu lihat lampu LED yang ini nih, SND 5730 nya, lihat ya. Saya kasih belakangnya ada, lihat di belakangnya kan ada kotak kecil tuh, logam ya. Logam ini nih, kecil nih, ini berperan kecil nih. Yang kecil ini berperan sangat besar nih, yang kecil ini nih ya, buat nyerap panas. Jadi si logam ini harus kena ke cover tape, jangan sampai nggak kena. Oke, jangan sampai nggak kena gitu. Nah, sekarang kita lihat. Nah, si yang tengah ini ya, perhatikan ya, si yang tengah ini dia bentar nih, kurang fokus. Nah, yang tengah ini dia tuh positif, nyambung dengan positif ya, dia nyambung dengan positif. Jadi nanti ini kita sambungin dengan positif, cover tape yang positif, yang ini yang negatif. Nah, bedanya dari mana kita lihat. Kita pakai avometer, pakai multimeter. Ini saya set di dioda ya, settingnya di dioda ya, untuk dioda karena kan LED itu dioda. Saya setting di situ. Nah, yang merah ini positif nih, yang hitam ini negatif. Kita tes ya, nyalanya gimana, nyala apa enggak. Kita tes mana yang bagian positif, mana yang negatif. Enggak kan, enggak nyala, berarti kita balik. Nuh, nyala kan. Nah, berarti yang positif yang sini, yang bentuknya kayak apa coba. Lihat nih ya. Nih saya zoom nih, saya zoom, coba saya fokusin. Perhatikan. Ini agak susah emang nih. Perhatiin. Agak nggak kelihatan ya. Bentar. Gini deh, saya gambarin aja deh. Ini kan nggak kelihatan nih kameranya. Saya gambarin mana yang negatif, mana yang positif. Nih, ini kan bentuknya gini nih, dia kotak gini. Ya, kalau lihat dengan teliti, di sini ada garis lagi di sini. Ya, ada garis. Terus di sini ada kotak. Nah, terus ini ada benang kecil ke sini. Nah, ini yang negatif, ini yang positif. Gitu ya. Nah, lihat belakangnya. Nah, belakangnya lihat. Ya, ini kan tampak depan, ini tampak belakang nih. Nah, lihat nih, ini yang kotak kecil. Ya. Ini positif, ini negatif. Nah, coba lihat. Ya. Nah, nanti yang bagian positif ini, ya ini harus diperhatikan nih. Bagian yang positif ini sama ini nih. Ini yang positif nih. Ya. Lihat nih, ini positif. Ya, ini bagian positif tuh. Ini harus kena lebih banyak cover tape. Ini kena ujungnya aja nggak apa-apa. Biar si panas ini nyerap langsung ke cover tape. Dari cover tape dia langsung nyerap ke aluminiumnya.
ya. Jangan sampai ini nggak kena apa-apa, ya. Jadi saya jelasin gimana cara pasangnya. Sekarang kita cara soldernya dulu, ya. Cara soldernya gimana, coba lihat. Nah, cara soldernya gini. Pertama ininya dulu nih, di bagian ini ya. Nih, ini udah solder bagian ujung, ya. Terus ini bagian ujungnya juga solder terus, ya. Ini juga bagian ujung, tipis saja. Ini bagian ujung kena. Yang ujung-ujung ini bagian negatif semua tuh ya. Udah saya solder ya. Oh. Nah sekarang kita solder negatif dulu, yang positif belakangan. Ya, lihat ya. Yang ujung ini nih, lihat nih. Ini ujung ini nih. Ya, ini ujungnya. Yang ujung ini ada di sini. Nih, ujung ini yang negatif kena ini duluan ya. Tuh, lihat ya. Yang negatif madepnya ke kiri ke sana. Nah, tuh. Ini kita deketin aja nih. Ya. Nggak usah ini, deketin. Ya, coba lihat gimana cara soldernya. Ya, deketin aja. Nanti juga dia nyamperin sendiri timahnya. Ya, tuh. Ya kan, nyamperin sendiri kan timahnya. Terus lagi lanjut ya. Nah kan enak kan, kok tinggal ini udah disolder duluan, di bagian ini solder dulu ya, jangan dibarengin, agak susah. Kita tinggal gini aja, ntar juga si dia nyamperin sendiri ya. Tuh ya, udah semuanya ya. Terus saya solder. Nah sekarang kan negatifnya udah solder, sekarang giliran positifnya. Nanti kita tes sambungannya bener apa enggak. Cara ngetesnya nanti saya kasih tahu. Nah sekarang positifnya. Nah sambil ditekan ke sini ya nih, ditekan biar nggak ada gap di antara LED dengan cover tape-nya. Ya kalau ada gap nanti nggak sempurna, dia nyerap panas. Karena di bawahnya itu kan, di bawah LED yang tadi saya bilang tuh ada logamnya. Udah kan, sambil tekan gitu ya, lagi dikit ya, tekan sambil solder lagi. Nah kita tes nih sambungannya dari sampai sini ya. Ini ujung soldernya ke sini, ke ujung satunya ini ke sini, tangan kita ke sini. Nyala nggak? Ya pantesan nggak nyala, ininya aja belum kena nih. Yang sebelah sini nih belum kena solder. Nah kita tekan, sip kan. Tuh. Ini kita coba dulu deh semuanya, solder semua dulu, nanti kita tes sambungannya bagus apa enggak kan gitu. Soalnya ini kan terang nih, jadi nggak kelihatan, dia harus keadaan gelap baru kita tahu di sambungannya gitu apa enggak. Nah ini kan udah semua nih. Nah, sekarang kita coba sambungannya benar apa enggak. Tapi sebelumnya saya matiin dulu lampu dari kamera saya, sekarang nggak kelihatan kan, udah saya matiin. Kita coba ya. Tuh nyala kan ya. Caranya gimana? Ini tangan saya di sini nih, sebelah kiri. Ini solder, mata solder sebelah kanan, ujung sama ujung. Nyala ya. Kita coba sebelah sininya. Tomok sekaligus semuanya. Nih. Ya, tahu semua ujungnya. Semua ujungnya. Nih, sebelah kiri, solder sebelah kanan. Nyala kan semua? Tuh, dari ujung ke ujung nyala. Ya. Kalau dia misalnya nggak nyala, ya, nyala cuma sampai sini doang, berarti ada yang mati sebelah sini. Gitu kan? Kita tes makanya. Nih, sambungan satunya lagi. Nyala kan? Tuh, nyala. Terus yang baris pertama nyala juga, ya kan. Gitu. 3 ada yang nggak nyala nih, tuh lihat ada yang, nah ada yang koslet tuh kan, ini nyala nih baris ini,
Nah pas kita ke sini udah masih nyala, nah ke sini nggak nyala nih, sampai sini doang nyala kan, sampai sini nggak nyala, berarti yang ini nih yang mati. Bukan mati ya, sambungannya kurang bagus. Kita solder lagi ya, ada yang nggak kena solderan nih, sebelah sini kayaknya nih, tuh kelihatan nggak kena. Oke, udah saya perbaiki. Tuh, jadi nyala kan? Tadi kurang soldernya kurang oke. Sip. Sekarang kita tempel. Dulunya saya jelasin dulu nih. Kenapa saya pakainya 200 sebanyak 76 ya. Kan tegangan listrik kan 220 volt ya kalau dia dalam keadaan normal gitu. Seandainya saya lampu LED saya ini yang saya pakai ini SN25730 itu kan 3,5 volt ya. Jadi kalau 220 volt dibagi 3,5 volt kira-kira bakal dapat berapa LED nih gitu. Jadi 220 dibagi 3,5, 220 dibagi 3,5 volt. Nah, jadi LED yang kita pakai sebesar 62,8. Anggap aja 63 LED. Nah, di sini saya pakainya 76 LED. Kenapa? Karena saya antisipasi kalau misal tegangan tiba-tiba naik. Ya, tiba-tiba naik. Misalnya kan maksimum ya, tegangan maksimum itu 220 akar 2. Artinya 220 kali akar 2. 220 ya dikali dengan akar 2 itu sama dengan 311 volt ya. Kalau misalnya kita pakai tegangan 311 volt ya, itu saya pakai 3,5 volt, kira-kira bakal dapat berapa LED gitu. 11 bagi 3,5, nah dapat 88 LED gitu. 88 atau 89 lah, saya buletin ini kan 88,8, 89 LED. Nah, tapi saya ngambil tengah-tengahnya aja. Ya, saya ambil 76 LED. Berarti dia tahan terhadap listrik berapa volt? Berarti 76 dikali 3,5. Ya, 266. Ya, 266 volt. Nah, saya pilih ini kenapa? Karena kebanyakan lampu-lampu LED yang dijual pasaran ya, dia itu tegangannya 220 ya, 185 sampai 265 volt ya. Ini yang di pasaran nih segini tegangannya, yang dia pakai SMT, Sweet Mode Power Supply ya. Ini kan masih gedean saya dikit ya gitu. Ini kita gunting ya. Ini total 76. Nah, ini udah saya gunting tuh. Ya dikira-kira aja, yang penting dia ada sisa di sinilah. Ya kan, space ini emang nggak lurus, buru-buru. Ya, kira-kira aja. Ya, nggak masalah ya. Sekarang kita lem. Pakai lem kertas. Kan kertas ini sebenarnya. Kita pakai lem kertas. Ini seal shape-nya saya buka dulu. Ini saya lem. Ya, ini lem semuanya. Yang rata ya lemnya. Pakai kertas itu nggak masalah ya, jangan takut. Jangan takut dia nggak bakal nyerap. Dia bakal nyerap kok.
dia bakal nyerap panas dengan baik ya. Emang tidak sebagus apa, cuma selisih sedikit doang kok. Nah ini kan udah nyambung, udah saya lem semua nih. Nah ini kan masih terpisah nih, ini bagian ini dan bagian ini kan masih terpisah, kita sambungin nih nanti ya di seri ya. Terus sama bagian ini kan, bagian sisi yang ini juga misah, nanti sambungin ke sini, ini juga misah dengan ini. Nah kita sambungin. Jadi yang ini pokoknya dihubungin seri seperti ini semua ya, sampai 76 LED ya. Cara nyambunginnya pakai apa aja boleh. Nah ini saya mau nyambungin si semua LED-nya, saya mau pakai cover tape tapi saya tempel di kertas saja dulu ya. Ini saya tempel di kertas ya, seperti ini, tempel. Sip. Terus saya gunting ya, seperti ini ya. Saya gunting ya, yang tadi kertas saya tempelin di kertas. Nah sekarang kita mau coba sambungin ya. Ini kita seri, masih lanjut lagi dengan seri. Nah bagian ini nanti kita solder nih biar dia nyambung ya. Sebelumnya saya solder dulu kan. Ini udah disambungin ke sini ya, pakai ini pakai cover tape, tapi cover tape nya ditempelin di kertas dulu ya, seperti ini nih ya. Nyambungin ke sini ya, jadi kan kelihatan rapi. Sep, berhenti di sini, gunting pakai sampai perbatasannya aja. Solder dulu bagian mau disambung. Nah, terus sambung deh dia. Sip. Kita lem biar dia nggak nimbul-nimbul ya. Lepas, berarti kurang kencang tadi. Sip. Oke, sekarang sambung yang ini. Ya. Sekarang kita sambung yang satunya lagi ya, asal nempel aja ya, kan buat koneksi doang. Kita sambungin ya di sini. Nah ini kan udah saya sambung semua secara seri 76 LED ya. Nah sekarang kita mau susun diodanya. Susun seperti ini. Yang tanda panah ini yang ada garis nih, yang garis nih, yang garis itu yang putih ya, itu bagian putihnya tuh ya, ada garis putih kan di dioda. Nah itu putihnya itu si garis itu ya, digambar itu yang garis ya. Saya susun
seperti ini tuh, seperti itu. Saya lilit dulu. Terus yang satunya lagi ya, saya susun seperti ini, seperti pada gambar. Nah, seperti gini kan nih kalau dilihat gambar. Saya lilit lagi. Tuh, jadi nanti seperti ini. Tuh. Ya, seperti pada gambar. Oke. Ini saya solder dulu ya bagian-bagiannya. Ini udah saya solder, potong ya biar nggak kepanjangan. Kita pasang kabelnya ya, yang ujung yang ini negatif nih ya. Tadi sudah kasih tahu yang LED negatif itu seperti apa bentuknya ya. Nah, kayak gini nih, ujungnya itu ada garisnya. Kok ini kan nggak ada garis ya, itu negatif. Di sini hijaunya, kabel hijau saya bikin negatif. Nah, buat yang putih nanti yang positifnya di sisi satunya lagi. Nah, di sisi sebelah sini. Oke, udah. Karena saya cuman yang ini cuma mencoba aja, jadi saya nggak pakai soket, E27 ya. Saya nggak pakai ini, saya pakai kabel aja. Nih, kabel langsung. Nah, yang ke 220 itu yang putih sama hitam ketemu, bagian putih sama hitam ketemu nih ya kan. Ini putih, ini hitam, ini garis putih, ini hitam ya, ketemu ya. Sekali lagi, LED-nya bisa dilihat di luminbox.com. Sip. Negatif. Nah, negatif yang ini nih, yang ini nih. Ini kan karena yang garis putih ini, garis putih ini kan negatif, dari sini ngalir ke sini nih. Nah, ini ketemu nih. Ini negatif nih, larinya ke sini. Sekarang kita coba ya. Nah, ini kan cuma segini doang kan diodanya tuh ya. Kita coba nyalahnya ya. Wish, mantap. Ini visual aja kelihatannya begini ya, kedip-kedip, padahal sebenarnya enggak. Nah, udah saya copot, saya matiin. Dia kedip karena 250 Hz ya, tapi sebenarnya secara visual kalau ngelihatnya langsung, ini kan lihatnya pakai kamera, ini kelihatan kedip-kedip, tapi kalau ngelihat langsung tanpa kamera dia nggak kelihatan kedipnya gitu. Nah, kalau saya sarankan biar lampu ini awet atau lebih baik, sekitar pakai yang mana nih, yang tadi sekitar 89 LED ya, pakai 89 LED ya. Ini lebih aman ya. Tapi selama saya pakai yang 76 LED yang warm white itu
masih aman ya. Cuman nggak tahu ya, ini kan cuma teori, tapi saya udah praktekin. Saya nggak tahu kapan dia bakal melonjak menjadi 311 ya. Lampu manapun kalau misalnya dia kayak ini kan LED buatan-buatan yang biasanya kan dia maksimal 265 volt AC. Tapi kalau misalnya dia melebihi ini, pasti lampu yang biasa dijual juga pasti bakal mati juga. Gitu. Ya. Ini saya pakai 76, silahkan mau pakai yang lebih juga nggak apa-apa. Ya, ini lebih, menurut saya ini lebih aman. Ya. Gitu. Oke. Cukup. Kalau ada pertanyaan silahkan aja ditanyakan. Ya. Terima kasih.